Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat di lingkungan Nahdlatul Ulama, baik pengurus pusat, pengurus wilayah, para pengurus lembaga dan partisipan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir Ketua Wilayah Nahdlatul Ulama dan para pemateri pada kesempatan yang berbahagia ini, serta para tokoh-tokoh NU di seluruh antero Sulawesi Selatan, bahkan ada di luar Sulawesi. Kami monitor pada kesempatan yang berbahagia ini sudah 115 peserta yang bergabung. Dan untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memulai acara dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu kami akan coba tanfis wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Direktur Dr. K. Haji Hamzah Harun, untuk memberikan sambutan atau prolog kepada kita semua dan membangun komitmen serta sinergitas di lingkungan NU. Untuk itu saya persilakan kepada Anda Gurta untuk memberikan sambutan. Al-Anwar tafadhal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah Wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama para orang tua kita, tokoh-tokoh NU, serta seluruh kader Nahdlatul Ulama di mana saja berada, baik dari Tanfiziyah, Syuriah maupun dari lembaga dan badan otonom. Alhamdulillah, malam ini kita diberikan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada malam ini dalam situasi yang sangat genting, apalagi kita di Makassar ini masih zona merah terkait dengan kasus COVID-19 ini. Walaupun demikian tidak membuat kita surut untuk tidak bersemangat dalam melaksanakan program-program ke-NU-an yang terutama sekali yang biasanya kita lakukan di malam-malam Jumat, yaitu Lailatul Ijtima'. Meskipun pada kesempatan ini pelaksanaan Lailatul Ijtima' sangat berbeda dengan apa yang biasa kita lakukan. Kalau biasanya kita lakukan Lailatul Ijtima' secara langsung, bertemu langsung dengan seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama yang ada di wilayah di mana kita berada. Tetapi pada malam ini kita lakukan secara virtual. Tentu saja hadirin berbahagia, sesungguhnya apa yang kita lakukan ini merupakan satu yang sejak 30 tahun yang lalu pernah dibayangkan oleh seorang futurolog Amerika, Alvin Toffler, di dalam bukunya
kejutan masa depan, future shock. Beliau mengatakan bahwa suatu saat dalam setiap pertemuan, baik di instansi tertentu maupun di sekolah-sekolah atau di universitas, tidak mesti dilakukan secara langsung, tapi bisa kita lakukan di kamar-kamar hotel dan diikuti oleh seluruh dunia. Tetapi hari ini ternyata hal itu bisa terwujud. Karena itu, alhamdulillah, lewat fasilitas kemajuan teknologi pada malam ini, kita bisa bertemu dalam rangka untuk menjalin silaturahim antara pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dengan pengurus-pengurus cabang yang ada di Sulawesi Selatan, juga dengan para pengurus badan-badan otonom dan pengurus lembaga. Tentu saja kita mengharap mudah-mudahan acara seperti ini kita bisa budayakan. Malam ini kita mulai di pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, tetapi sebenarnya kita akan berikan kesempatan kepada para pengurus cabang yang misalnya berkeinginan untuk melakukan acara yang sama di daerah masing-masing, dipersilahkan untuk mendaftar di sekretariat BNU, lalu kemudian diagendakan siapa misalnya minggu depan dengan menampilkan ulama karismatik yang ada di daerahnya masing-masing. Paling tidak misalnya pengurus wilayah Nahdlatul Ulama memang sudah memprogramkan ini sekali sebulan. Tapi nanti tentu saja kita akan sesuaikan dengan situasi yang ada, apalagi jika ada di antara pengurus daerah, pengurus cabang yang akan melakukan di malam-malam selanjutnya. Bapak Ibu yang berbahagia, malam ini saya ingin menyampaikan salam dari Alim Al-Bina Andre Guruta, Ketua Pengurus Syuriah Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan. Sampai kemarin beliau masih sehat dan bergairah, bersemangat untuk mengikuti acara kita ini sekaligus memberikan tausiah amanah, sekaligus membacakan doa kepada kita semua. Tetapi tadi sore kita mendengarkan kabar bahwa Andre Guruta dalam keadaan kurang sehat. Beliau setelah melakukan pemeriksaan, cek kesehatan di dokter, ternyata beliau malam kemarin tidak bisa tidur dan akhirnya hari ini beliau agak lemas sehingga tidak sempat bersama dengan kita. Dan tentu saja kita sebagai anak ideologis dari beliau merasakan perasaan yang sangat bersedih dan diharapkan kepada seluruh hadirin untuk membacakan doa, mengirimkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Andre Guruta diberikan kesehatan seperti biasanya. Malam ini sebagai malam pertama Lailatul Ijtima yang kita lakukan di pengurus wilayah, kami akan menampilkan ulama muda Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Andi Adrus Banua Pasindringi. Beliau wakil direktur pasca sarjana yang posisinya di pengurus wilayah, salah satu di antara deretan pengurus Syuriah yang kapasitas beliau tidak diragukan lagi, sehingga insya Allah malam ini kita akan diberikan butir-butir mutiara terkait dengan bagaimana sesungguhnya kita sebagai warga negara at-tafaqquh fiddin, at-tafaqquh fiddin juga merupakan salah satu momen yang sangat besar untuk kita bisa manfaatkan malam ini untuk bisa mendapatkan pencerahan terkait dari terkait apa yang berkembang menyangkut masa depan agama kita yang kita cintai. Karena itu memang Nahdlatul Ulama tidak pernah lepas dari dua hal. Yang pertama adalah at-tafaqquh fiddin, bagaimana kita bisa memahami
konsep ajaran agama dengan baik, dan yang kedua adalah faqihun li zamani, bagaimana kita juga bisa membaca fenomena alam yang ada di sekitar kita. Terutama sekali sekarang ini kita sedang dalam keadaan menghadapi sebuah wabah virus corona. Tentu ini tidak lepas daripada pantauan Nahdlatul Ulama. Lalu kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, saya kira ini yang merupakan sambutan pengantar dari saya selaku pengurus wilayah. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi, penghargaan yang sangat mendalam dari lubuk hati saya, terutama kepada seluruh tokoh NU yang sempat hadir pada kesempatan ini, pada malam hari ini. Bapak Rektor UNM hadir bersama kita, Bapak Profesor Dr. Kasnawi juga, Guru Besar Unhas hadir bersama kita. Juga saya lihat beberapa tokoh NU di cabang juga sempat hadir bersama kita. Cuma mohon maaf saya tidak bisa sapa satu persatu karena layar agak jauh dari saya sehingga tidak terlalu jelas saya lihat siapa yang hadir. Tetapi yang jelas bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu yang sempat berkesempatan pada malam ini bersama dengan kami dalam rangka melakukan acara Lailatul Ijtima, sungguh kami sangat bersyukur dan merasa sangat berbahagia dengan kehadiran Bapak Ibu. Mudah-mudahan acara-acara seperti ini bisa kita budayakan ke depan, sekaligus menjadi pemicu semangat untuk kita semua dalam ber-NU, dan terutama sekali bagaimana kita mewujudkan kepedulian kepada organisasi yang amat kita cintai. Sekira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti secara gamblang, secara luas dan dalam diberikan pencerahan kepada kita Bapak Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Andi Adrus Banua Pasindringi dalam acara tausiahnya insyaallah. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Ketua Wilayah pada kesempatan ini mengukakan beberapa poin-poin. Di satu diantaranya bahwa di NU itu kita senantiasa harus membangun tradisi, baik tradisi kultur dengan menyapa realita sosial di masa-masa yang akan datang. Tentu Islam itu tidak kaku, Islam itu kullu zamanin wa makanin. Jadi dia senantiasa mampu berkomunikasi dengan sama dan mampu bertransformasi dengan dimanapun dia berada. Nah, untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, terus selanjutnya akan disampaikan, tausiah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Anda Guruta Bapak Dr. Kiai Haji Andi Adrus SC yang hadir di tengah-tengah kita, dan mungkin setelah nanti prolog pengantar yang disampaikan oleh beliau mungkin masih ada spasi waktu untuk berdialog dengan beliau. Dan adapun tema yang dibawakan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah Sunnatullah sebagai sebuah tradisi perubahan. Nah, untuk mengefisiensi waktu saya persilakan kepada Al-Mukarram untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Mudah-mudahan pada malam ini ada semacam sebuah pencerahan dan ada sebuah hikmah atau ilmu yang bisa kita petik. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami melaporkan kepada audiens ini sudah 163 yang ikut bergabung dengan kita. Ini ada Ketua Tanfisia Kabupaten Goa, ada Kabupaten Wajo, dan beberapa kabupaten-kabupaten yang kami pantau lewat layar monitor. Nah, ini dan terspesialisasi pada malam ini ada Bapak Rektor UNM yang hadir bersama kita. Sekaligus beliau adalah Ketua ISNU, ya, Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, selamat Pak Prof. Nah, untuk itu, untuk mengefisiensi waktu, saya persilakan kepada Al-Mukarram Anda Guruta Bapak Dr. Kiai Haji Andi Adrus LCMA. Beliau adalah Wakil Direktur Program Pasca Sarjana. Al-Anwar tafadhal masykura.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. An'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa bihima tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Yang saya muliakan Ketua Tamfidz Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Wilayah Sulawesi Selatan, yang saya muliakan teman-teman lebih kongkai hadir dalam Lailatul Jatimah meskipun lewat virtual pada malam hari ini. Saya tidak melihat semua yang hadir karena layar jauh, sehingga saya mengucapkan secara umum saja bahwa selamat bergabung dalam Lailatul Jatimah pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada satu doa yang senantiasa dilantunkan oleh umat Islam. Doa ini pendek, bahkan selalu menjadi doa penutup dari doa-doa yang diucapkan. Juga dikenal sebagai doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini adalah doa yang diucapkan oleh umat Islam dalam rangka meminta hasanatul dunia dan juga meminta hasanatul akhirah. Namun realitasnya, apakah kita umat Islam pada saat sekarang ini sudah mencapai dua hasanat ini? Apakah kita sudah memiliki hasanatul dunia dan juga kita sudah memiliki hasanatul akhirah? Ini yang perlu ditelusuri. Mungkin secara person, secara perorangan, ada di antara kita umat Islam atau di antara kita yang jam'iyah ini yang sudah memiliki hasanatul dunia. Hidupnya mewah, bisnisnya lancar, karirnya melejit jauh, tetapi secara ummah dan secara jam'iyah, saya kira kita masih jauh dari hasanatul dunia. Kalau kita lihat negara-negara yang mayoritas muslim di dunia ini, maka negara tersebut adalah negara yang terbelakang. Negara yang sebagian besarnya adalah masih miskin, belum maju. Itu berarti bahwa secara ummah, kita umat Islam belum mendapatkan hasanatul dunia. Secara jam'iyah NU, apakah kita juga sudah mendapatkan hasanatul dunia? Orang NU mungkin ada saja satu dua orang yang melejit karirnya, mendapatkan kehidupan yang mewah, tetapi secara jam'iyah kita belum mencapai puncak seperti apa yang diharapkan. Bahkan kita masih sering sibuk dengan persoalan-persoalan yang memperdebatkan antara NU kultural dengan NU struktural, yang memperdebatkan antara apakah ia kader PMI, kader Ansar, dan seterusnya. Bahkan terkadang kita masih saling berdebat satu sama lain pada persoalan-persoalan yang seharusnya tidak lagi diperdebatkan. Itu berarti bahwa secara jam'iyah sesungguhnya kita belum mencapai hasanatul dunia. Bagaimana dengan poin kedua, hasanatul akhirah? Secara person juga demikian. Mungkin sudah ada di antara kita yang telah mencapai hasanatul akhirah. Ibadahnya baik,
ma'iyatullahnya jalan, hubungan sosialnya juga bagus. Tetapi secara ummah, secara jam'iyah, secara organisasi, saya kira juga kita masih jauh daripada hasanatul dunia. Masih banyak di antara generasi muda umat Islam, masih banyak di antara generasi muda Jam'iyah NU ini bangun paginya jam 8 pagi. Oleh karena itu, apakah doa kita ini tidak diterima, ataukah Allah Subhanahu wa taala tidak lagi bersifat rahmat, ataukah kesalahan-kesalahan itu terdapat pada umat Islam dan kita sebagai berjam'iyah? Tentu kita perlu mengetahui sunnatullah perubahan. Ya. Inilah tema yang saya angkat adalah sunnatullah perubahan. Untuk mencapai sebuah perubahan, mesti kita memahami yang namanya sunnatullah perubahan. Sebab Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan segala sesuatu, maka Allah sendiri itu menetapkan juga sunnatullah segala sesuatu itu yang membedakannya dengan yang lain. Ketika Allah menciptakan api, maka Allah pun juga menetapkan sunnatullah api yang membakar. Begitu juga struktur sosial, ada sunnatullahnya, maju dan mundurnya, itu juga ada sunnatullahnya. Itulah sebabnya untuk mencapai perubahan, ada prasyarat-prasyarat perubahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Kemana Sidrap? Ada suara ya? Berjanji bahwa tidak akan merubah suatu kaum kecuali terjadi prasyarat-prasyarat perubahan yang mendahului perubahan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada beberapa prasyarat. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala meletakkan dalam al-anfus atau dalam jiwa itu fleksibilitas yang mampu untuk berubah. Inilah yang semua kita ini memiliki fleksibilitas. Umat ini memiliki fleksibilitas dalam jiwanya, yang di dalam fleksibilitas itu bisa saja dicekoki dengan pemikiran-pemikiran yang negatif. Sehingga kemudian apa saja yang dilihat kemudian menjadi negatif. Tetapi jiwa ini juga atau al-anfus ini juga bisa dicuci. Pemikiran-pemikiran yang kotor kemudian yang negatif diganti dengan pemikiran-pemikiran yang maju. Tetapi perubahan-perubahan yang ada pada jiwa itu diberikan hak otoritas oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita manusia untuk merubahnya. Apakah kita akan bertahan dengan pemikiran-pemikiran lama yang tidak maju sehingga kita terpuruk ke dalam satu kemunduran, atau kita mau mengisi al-anfus atau jiwa kita dengan dimensi-dimensi kemajuan. Yang tadinya malas kemudian menjadi rajin, yang tadinya terlambat bangun tidur kemudian kita bangun pagi-pagi dan kita bekerja lebih giat, lebih cepat, lebih banyak waktu yang dipergunakan daripada umat-umat yang lain. Apakah kita berjam'iyah masih saja ingin berputar-putar pada persoalan-persoalan yang tidak memberikan kemajuan, atau kita pacu al-anfus kita untuk kemudian meraih suatu kemajuan? Yang kedua, prasyarat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang ummah itu bukan perubahan pada person, tetapi adalah suatu kerja kolektif yang harus dilakukan oleh ummah tersebut. Perubahan-perubahan ini ada syarat-syarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ada yang sifatnya kualitasnya, ada yang kuantitasnya. Semakin bertambah kualitas pada person dalam suatu masyarakat, dalam suatu jam'iyah, dalam suatu organisasi, dalam suatu ikatan, maka juga kemudian persennya pun juga akan berpengaruh terhadap perubahan tersebut. Tetapi manakala kualitas ini berkurang, maka persennya pun juga harus ditambah. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ketika mendorong umat Islam ini untuk maju, disebutkan ya ayuhan nabiyyu haridil mu'minin alal qital iyakuna minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain. Jadi di dalam ayat ini ada satu prasyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Prasyarat perubahan itu ketika kualitas suatu jam'iyah, ketika kualitas suatu organisasi,
ketika kualitas suatu umat itu baik, maka minimal 10% daripada anggota jam'iyah, daripada anggota organisasi, daripada umat itu yang berubah, baru bisa terjadi perubahan-perubahan seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manakala kualitas suatu umat itu berkurang, maka target 10% dari perubahan-perubahan yang dilakukan oleh person daripada umat tersebut itu tidak akan memberikan hasil yang baik. Tetapi mesti ditambah dengan kuantitas. Sehingga dalam ayat berikutnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, ya, karena mengetahui bahwa kualitas kita berkurang, sehingga kemudian kalau ada 100 itu baru bisa mengimbangi 200. Oleh karena itu sebagai suatu jam'iyah, umat dan seterusnya, maka perlu dilihat kuantitas dan kualitas daripada perubahan-perubahan yang terjadi pada umat tersebut. Nah, oleh karena itu dalam berjam'iyah ini dan dalam berummah ini perlu kita memberikan pemikiran-pemikiran yang positif kepada generasi kita, dan pemikiran-pemikiran itu tidak cukup hanya dengan person 1-2 orang saja yang berubah, tetapi mesti ada target minimal. Kalau kualitas itu baik, maka kemudian 10% dari anggota itu mesti melakukan perubahan-perubahan dalam hidupnya. Yang tadinya kita adalah selalu berpikiran sederhana, kemudian kita berpikir untuk maju. Yang ketiga, prasyarat tersebut bahwa perlu berkesinambungan. Ya. Yang digambarkan dalam Al-Quran itu adalah sabar. Sebab salah seorang ulama yang terkenal, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, beliau pernah memarahi muridnya. Ya. Ketika muridnya mengeluh lamanya belajar pada beliau, lantas beliau mengatakan bahwa engkau mengeluh karena belajar pada saya beberapa tahun, sementara saya menulis buku saya, Garibul Hadis, itu 20 tahun. Ya, sehingga kemudian diperlukan satu kesabaran. Dan inilah yang terjadi sebenarnya pada generasi kita pada saat sekarang ini. Terkadang ide-ide cemerlang itu muncul, lalu kemudian bersemangat untuk melakukan perubahan-perubahan. Lalu bersemangat untuk melakukan program-program. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kesinambungannya. Biasanya bersemangat pada pertamanya, tetapi kemudian akan hilang program-program yang cemerlang tersebut sejalan dengan perubahan zaman yang ada. Ya. Bapak dan Ibu, teman-teman melebihiku yang engkau hadir. Oleh karena itu, kalau prasyarat-prasyarat ini telah kita lalui, maka pada peringkat selanjutnya mesti kita memahami sunnatullah yang ada. Karena barang siapa yang menguasai sunnatullah, setiap makhluk yang ada di dunia ini, itulah akan menjadi sesungguhnya bangsa yang maju. Mengapa kita bangsa Indonesia ini dan mengapa kita NU secara berjamiah ini ya masih tergolong terkebelakang misalnya, berbanding dengan capaian-capaian yang akan kita maju, karena sesungguhnya ilmuwan-ilmuwan di antara kita masih banyak yang bertaklid. Ya. Ilmuwan-ilmuwan kita banyak yang hanya membaca artikel-artikel dari barat. Ya. Ilmuwan kita banyak membaca artikel-artikel dari luar, tetapi jarang yang ingin terjun langsung untuk mengamati dan meneliti hal-hal tersebut. Oleh karena itu, terkadang ilmuwan-ilmuwan di antara kita ketika orang-orang barat menyampaikan sesuatu, maka kemudian para ilmuwan kita hanya tinggal mengaminkan saja. Padahal yang paling penting adalah bagaimana kita mengetahui sunnatullah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah katakan misalnya seperti coronavirus ini, ya. Siapa yang kemudian bergerak cepat untuk mengetahui sunnatullah virus ini, maka itulah akan mendapatkan keuntungan dalam menghadapi virus corona ini. Sehingga kemudian kalau anggaran yang disiapkan misalnya 400 triliun hanya untuk dibagi-bagi, dalam pandangan saya adalah sebaiknya sebagian besar daripada anggaran itu juga bagus untuk disiapkan untuk melakukan penelitian-penelitian untuk mengetahui sunnatullah yang ada pada virus corona tersebut. Begitu juga berlaku kepada hal-hal yang lain. Interaksi kita dengan sunnatullah yang ada, yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada makhluk-makhluk tersebut, itu yang perlu dipacu. Dan inilah sekira yang perlu diperhatikan oleh perguruan-perguruan tinggi kita, terutama perguruan tinggi NU yang ada,
adalah bagaimana memacu mahasiswa kita untuk mengetahui sunnatullah yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada makhluk-makhluk yang ada. Nah, kalau prasyarat perubahan ini telah dijalankan dengan baik, maka itulah kemudian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa akan memberikan perubahan pada kaum tersebut. Sehingga kemudian terjadinya perubahan atau tidak terjadinya perubahan, maju atau mundurnya jam'iyah, maju atau mundurnya umat tersebut adalah terletak di tangan kita. Sehingga yang paling penting diisi dalam kejiwaan kita bahwa kita mampu untuk berubah, kita mampu untuk maju. Itulah sebabnya ketika Al-Quran menyapa kita, Al-Quran kemudian menyebutkan bahwa kita adalah khair ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Apa gerangan tersebut? Tujuannya adalah agar supaya jiwa-jiwa di antara umat Islam tersebut memiliki suatu keyakinan kuat bahwa ia mampu untuk melakukan perubahan dan ia mampu menjadi umat yang unggul. Sebab kalau psikologi jiwa suatu umat itu sudah hancur terlebih dahulu, maka mustahil dia akan maju. Itulah sebabnya dalam beberapa kisah disebutkan, misalnya ada dua raksasa yang bersahabat, yang satunya terkenal, hebat, kemudian ada satu raksasa lagi yang tidak terkenal. Raksasa yang tidak terkenal ini ingin bersahabat dengan raksasa yang hebat, tetapi kemudian dicuekin oleh raksasa yang hebat tersebut, sehingga kemudian dia marah besar. Maka ia mendatangi kerajaan raksasa pertama. Karena begitu hebatnya, baru di batas kota dia jalan, suaranya itu sudah terdengar di kerajaan raksasa pertama, sehingga menyebabkan raksasa pertama ketakutan. Tetapi kemudian istri daripada raksasa pertama ini adalah orang yang memahami tentang kejiwaan. Dia mengatakan, wahai suamiku, tidak perlu khawatir dengan kedatangan raksasa yang akan marah di kerajaan kita. Saya akan menyelesaikannya. Sekarang baringlah di pangkuan saya tutupi kamu dengan selimut, dan yang kelihatan adalah kakinya saja. Ketika kemudian raksasa kedua ini muncul dan marah, maka istri daripada raksasa pertama mengatakan, wahai raksasa, saya minta kepada kamu untuk suaranya tidak besar. Sebab suami saya keluar kota, sementara anak kecil saya ini sementara tidur. Raksasa kedua yang datang itu melihat bahwa ada orang tidur di pangkuan perempuan ini, yang kakinya begitu besar, buku kakinya begitu panjang. Dia berpikir, kalau anak kecilnya saja sudah sebesar ini kakinya, sudah sepanjang ini bulu kakinya, bagaimana dengan bapaknya? Maka kemudian secara kejiwaan dia gemetar dan dia tidak berani lagi untuk marah dan dia pulang ke negerinya. Itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya suatu kejiwaan kita, bahwa kita mampu untuk menjadi bangsa maju, kita mampu untuk menjadi bangsa yang berperadaban, karena tanpa dengan dibarengi dengan persiapan-persiapan jiwa dan mengetahui prasyarat-prasyarat daripada sunnatullah perubahan, maka mustahil Allah Subhanahu wa taala akan merubah kehidupan kita daripada kehidupan yang terpuruk menjadi kehidupan yang maju, daripada kehidupan yang tidak memiliki wibawa menjadi kehidupan yang memiliki wibawa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita berjam'iyah, mari kita melakukan perubahan-perubahan ini secara kolektif. Karena perubahan-perubahan itu tidak cukup hanya 1-2 orang saja, tetapi perubahan-perubahan itu mesti kita bergandengan tangan. Bukan lagi kita sibuk dengan perdebatan-perdebatan apakah PMI atau Ansar, apakah NU kultural atau NU struktural, tetapi yang paling penting adalah apa yang kita lakukan untuk kemajuan NU di kemudian hari. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan pada malam hari ini, dan mungkin nanti akan ada dialog-dialog. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu kemurnian hati untuk menjawab apa-apa yang diperdebatkan pada hari ini. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat yang ada di luar sana dan di rumah kita masing-masing, alhamdulillah itu tadi tausiah yang disampaikan oleh Al Mukarram,
Anggota Dr. K. Haji Andi Adrus LCMA. Dan pada kesempatan dan berbahagia ini mungkin kita buka sesi dialog di antara kita. Kita saling menyapa. Di sini alhamdulillah pakai sudah 204. Di sini sudah sebenarnya sudah hampir 300. Diikuti oleh para peserta. Ini sudah ada chat ini di beberapa teman ya. Jadi mulai dari kalangan NU zaman kolonial sampai kepada kalangan NU zaman milenial. Pada kesempatan ini sudah bergabung. Alhamdulillah pada kesempatan ini para pendengar, para sahabat-sahabat yang ada di sana, di sini sudah bergabung beberapa tokoh, ada dari dari tokoh muda dan ada dari tokoh itu maksud saya tokoh pada zaman kolonial dan zaman milenial. Alhamdulillah pada kesempatan ini sudah bergabung juga Pak Warek 2 UIN. Selamat malam Pak Warek. Ya, Warek 2 UIN Alauddin Makassar. Ini sudah ada juga PC Kabupaten Sidrap, PC Kabupaten Wajo. Ini juga sudah bergabung Warek 4. Ya, Wakil Rektor 4 UIN Alauddin Makassar. Ini kalau Rektor UNM dari tadi bergabung. Ini juga Sekretaris Pesdam NU. Ini sudah bergabung pada malam ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, jadi ada beberapa poin-poin pokok yang disampaikan oleh Al-Mukarram tadi, narasumber kita, bahwa kita bukan saatnya untuk membenturkan perbedaan, tetapi saatnya untuk mengakomodir seluruh perbedaan-perbedaan itu di antara kita. Karena kita harus membangun komitmen dalam NU Collection, yaitu silatul fikr, silatul amal, wazilatul ruh. Nah, untuk itu saya persilakan kepada sahabat-sahabat yang ada di sana, mungkin ada yang memberikan pertanyaan atau pernyataan. Saya persilakan. Pesdam. Silakan. Assalamualaikum. Ada istrinya di sini. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, dari Pak Prof. Mir Alam. Ya, silakan Pak Prof. Mir Alam dulu. Acungkan tangan cepat. Ya, silakan Pak Prof. Mir Alam. Supaya ketahuan juga bahwa hadir Ketua Pengembangan Pertanian yang belum bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Menarik wabarakatuh. sekali apa yang disampaikan tadi, bahwa kita harus melakukan suatu perubahan. Tapi para pendengar mungkin bisa di-mute dulu di-mute dulu speakernya. Kita harus melakukan suatu perubahan. Dan kalau kita tidak melakukan suatu perubahan, kita akan tergilas dengan perubahan. Ada satu tadi yang menarik Pak Ustaz, bahwa kita harus hadir sebagai umat yang unggul. Tetapi keunggulan suatu umat, keunggulan suatu jamaah sangat ditentukan oleh keunggulan personal. Nah, ada satu yang menarik tadi mengenai kebiasaan kita, bahwa seakan-akan yang membawa kita lambat untuk jamaah atau umat yang unggul ketika dia dibentuk oleh person-person yang unggul. Ada satu yang menarik tadi mengenai kenapa kita lambat untuk maju, karena terkadang kita terlalu bangga dengan apa yang ada di luar kita, tetapi kita tidak bangga dengan apa yang kita miliki, termasuk bangsa kita. Referensi dari luar terkadang kita ambil mentah-mentah, kita tidak bagaimana mengelaborasi referensi-referensi luar itu dengan, saya bahasakan dengan referensi keindonesiaan. Yang saya bahasakan bahwa kita harus melakukan suatu spiritualisasi keilmuan, bahwa referensi-referensi konvensional itu harus kita integrasikan dengan budaya kita, kearifan lokal kita untuk menghasilkan suatu referensi baru
itulah yang kita membawa kita bisa unggul. Karena salah satu ciri keunggulan itu kan harus memiliki keunikan dan memiliki standar-standar mutu yang melebihi standar yang lain. Dan saya kira kita ini, bangsa Indonesia ini, ya harus kita percaya diri bahwa bagaimana melakukan suatu perubahan atau integrasi referensi dengan memasukkan nilai-nilai kearifan lokal kita untuk menghasilkan suatu referensi baru. Jadi saya bahasakan bahwa kalau mau unggul, hadirkanlah referensi keindonesiaan yang berciri keindonesiaan, itu referensi yang didukung oleh kearifan-kearifan lokal. Kemudian kalau mau unggul SDM-nya, hadirlah menjadi SDM yang unik. Dan keunikan ini juga bisa kita hadirkan dengan bagaimana menghadirkan suatu SDM ya cerdas dan religius dan berbudaya, yang saya yakin bahwa tidak dimiliki oleh orang lain karena budaya kita ini kan beragam di Indonesia, untuk bagaimana menghasilkan suatu keunggulan. Nah, inilah perannya nanti pendidikan. Ya, jadi dunia pendidikan sangat berperan untuk bagaimana mengformat SDM-nya yang unik, cerdas spiritual, cerdas religius dan berbudaya, dan bagaimana melahirkan suatu referensi-referensi, bukan hanya bangga dengan referensi orang lain, tapi bagaimana mengintegrasikan referensi orang lain dengan kearifan-kearifan lokal kita. Saya kira itu mungkin menjadi bahan pemikiran kita, karena rata-rata yang hadir ini adalah yang punya kontribusi untuk bagaimana membangun dunia pendidikan ke depan. Ada Pak Rektor UNM, ada Pak Rektor UIN, untuk bagaimana menghasilkan integrasi keilmuan atau spiritualisasi keilmuan untuk membangun suatu keunikan, dan itulah modal besar kita untuk menjadi unggul di masa yang akan datang. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin masih ada sahabat-sahabat yang lain di sana bisa mengajukan pertanyaan, silakan. Ya, jadi sampai mungkin pada kesempatan ini kita menyamakan persepsi atau memberikan komentar-komentar terhadap apa yang disampaikan sumber kita. Apakah memberikan pernyataan atau memberikan pertanyaan? Silakan. Mungkin bisa angkat tangan supaya bisa langsung di mute, di on-kan move-nya. Rektor UIN sudah gabung dengan kita. Wahyudiro, ya, Ketua Ansor, ya silakan, silakan, silakan. Ya, bisa diaktifkan mute-nya. Ya. Ya. Halo ya, silakan Pak Waria Kembat, Pak Dr. Kamaluddin Abu Nawas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan, Toma lebih tak semua, para pengurus
Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau istilahnya Guru Ta Tomalabita Guru Ta Kiai Haji Sanusi Baco, syurian wa tanfizian. Tapi bahkan bukan itu saja, lebih luas dari itu, ada banom yang hadir, bahkan ada pengurus-pengurus dari berbagai cabang. Bahkan baru saja saya lihat ini ada dari luar Sulawesi Selatan, ada dari Jakarta, ada Haryanto Ugi tadi, ini senior saya di PMI dulu ini. Ini muncul juga, alhamdulillah. Sebenarnya saya tidak tahu kenapa saya ditunjuk ini bertanya, Pak Ustaz Marjuni ya. Tapi saya kira gini, NU itu adalah sebuah organisasi yang sangat moderat. Ya, sehingga tidak heran kalau kemudian beberapa negara-negara Eropa itu banyak bercermin ke Indonesia, khususnya perkembangan agama di Indonesia, bagaimana moderasi beragama di Indonesia. Tapi akhir-akhir ini kemudian muncul beberapa kelompok yang sepertinya ingin mengadu domba umat Muslim, umat Islam yang ada di Indonesia. Itu diakibatkan setelah munculnya beberapa kelompok-kelompok atau kalau istilah di NU itu kelompok-kelompok baru ya, warga-warga baru, Muslim baru di Indonesia, yang sepertinya lebih Muslim daripada yang sudah berislam berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun. Ini yang kita lihat. Saya baru saja sedikit agak bukan emosi ya, tapi kemudian menanggapi satu WA yang ada di kelompok WA fakultas saya, karena sepertinya menganggap apa yang dilakukan, tradisi-tradisi yang dilakukan oleh NU itu adalah tradisi yang sama sekali menyimpan dari Quran hadis. Menyimpang, artinya itu menyimpan dari agama. Dia menyinggung persoalan persoalan doa dan zikir yang kita lakukan sesudah sholat, terutama doa. Ya, bahkan itu pidatonya luar biasa sebenarnya. Kemudian saya tanggapi, saya tidak emosi, saya mengatakan kalau bisa ya seperti ini janganlah dimasukkan dalam WA group seperti ini, karena kita ini bukan satu warna. Ini yang sering kita hadapi di NU, Pak. Secara kultural, secara struktural kita banyak mendapatkan serangan dari berbagai kelompok-kelompok yang ada. Ya, tentu ya kita berusaha melawan bukan dengan kekerasan, karena itu adalah jiwa NU. NU itu tidak pernah melakukan kekerasan, menghadapinya dengan sikap tasamuh, sikap tawazun, sikap moderat. Ya, pandangannya juga sangat moderat. Tetapi bagaimana pandangan pandangan kita ketika kemudian ada kelompok yang tidak pernah berhenti menyerang kita? Apa yang harus kita lakukan? Karena terkadang juga kita menjadi jenuh ya dengan apa yang mereka lakukan itu. Kita menjadi bosan juga dibully terus setiap saat. Nah, setiap saat. Oleh karena itu ya ini mungkin salah satu jalan kemajuan NU itu ya dengan melakukan terobosan-terobosan baru. Ya, saya percaya di NU itu banyak sekali orang cerdasnya, bahkan ISNU-nya itu diketuai oleh seorang rektor yang luar biasa, yang tidak ada lawannya, Pak. Ya, rektor yang tidak ada lawannya itu, Pak Prof. Hussein Syam itu. Jadi itu luar biasa. Ini memperlihatkan ya, saya setuju apa yang disebutkan tadi Pak narasumber itu, bahwa memang kita harus merubah diri kita, mulai dari pribadi kita sampai kemudian merubah masyarakat kita lebih besar, ya, merubah lebih besar lagi ya, bukan hanya secara pribadi, tapi jamiah juga kita lakukan perubahan. Itu mungkin tanggapan saja, tidak untuk dijawab. Ini hanya untuk menyapa kawan-kawan semua, sahabat-sahabat yang berada di Santero Nusantara ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada dari kawan-kawan, dari sahabat-sahabat yang lain dari kelompok NU Muda, dari Ansor, lembaga. Ya, ini Sidrap.
Hidin Arrafani. Ya, silakan Pak Dokter. Ya, Sidrap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekretaris diberi kesempatan untuk sedikit berkomentar. Terus terang saya pribadi salut dengan kegiatan yang dilakukan PWNU ini, dan kalau bisa sering-sering supaya sering ketemu itu banyak pikiran, banyak hal yang bisa dilakukan bersama-sama, dan saatnya menurut saya kita perlu melakukan gerakan secara bersama-sama, tidak secara parsial seperti yang dulu-dulu dilakukan. Setiap cabang melakukan aksi yang berbeda-beda sehingga agregat gerakan yang dilakukan di setiap cabang itu tidak menggema. Nah, saya kira kalau gerakan itu dikomandoi oleh PWNU dan kita sambut bersama-sama di kabupaten, saya kira ini akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa bagi perkembangan NU di Sulawesi Selatan khususnya. Forum-forum seperti ini saya kira perlu sering-sering dilakukan supaya kita bisa saling menyapa, bisa saling berbagi tentang apa yang kita lakukan di tempat kita masing-masing. Dan Andre Guruta yang telah mendahului kita itu mewariskan banyak kearifan-kearifan lokal seperti yang disampaikan oleh Prof. Mir Alam tadi, itu yang perlu kita kembangkan ke depan dari tradisi keilmuan khususnya di Sulawesi Selatan, dan itu sangat identik dengan nilai-nilai NU yang kita lakukan saat ini. Saya kira demikian. Terima kasih kepada Pak Wakil Sekretaris NU Sulsel yang telah memberi kesempatan saya untuk berkomentar sedikit, dan sahabat-sahabat semua, Prof. Hussein, Kakanda Kamaluddin Abu Nawas, dan lain-lain yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekedar info pakai bahwa pada malam Lailatul ini yang keempat yang dilakukan, tetapi barusan bersama dengan para PW dan PC pada malam para lembaga untuk rosyurah mobile ke daerah melaksanakan Lailatul Ijtima. Tapi pada itu setelah dibuat schedule-nya, tiba-tiba COVID datang, sehingga kita mencari forwarding untuk berlailat, dan alhamdulillah pada saat ini kita menemukan format baru dengan melaksanakan Lailatul Ijtima ini lewat udara. Ya, kita melaksanakan Lailatul Ijtima di rumah kita masing-masing, dan insya Allah setiap malam Jumat kita akan lakukan kegiatan-kegiatan intensitas kesempatan yang berbahagia ini. Nah, pada kesempatan ini mungkin ada yang mau disampaikan oleh para sahabat-sahabat kita yang ada di sana sebelum saya serahkan kepada Bapak pemateri pada malam ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pergerakan sebelumnya saya ingin perkenalkan diri, karena setelah saya periksa dari pesertanya ini kurang lebih 200 orang, kira-kira 70% saja saya kenal. Ya. Karena itu saya perkenalkan, nama saya Muhtar Tahir, pernah menjadi ketua Ansor 2 periode, pernah juga menjadi ketua PMI Korcap Sulawesi Selatan. Ya, cukup lama beraktivitas di NU, pernah juga menjadi pengurus wilayah. Saya ingin sedikit memberikan gambaran. Sekarang ini kita tahu bahwa di zaman saya dulu aktif di PMI, dan sekali untuk mendapatkan terutama NU kultural.
sekarang ini alhamdulillah kalau saya lihat tadi itu, maka sudah banyak sekali orang-orang yang mau terlibat di NU, banyak sekali orang-orang ilmuwan, banyak sekali pengusaha yang mau terlibat. Dan ini patut kita syukuri. Nah, seperti kita tahu bahwa kita tidak akan bisa maju kalau kita hanya bekerja sendiri-sendiri. Banyak ilmuwan yang berpendapat bukan kepintaran yang bisa membuat orang maju. Tetapi yang penting adalah bagaimana melakukan kolaborasi. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan, pengusaha-pengusaha yang kita miliki, bagaimana ini disatukan untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat buat warga. Kita di NU Sulsel, kita selalu merasa besar, tapi kita tidak pernah mengukur seberapa besar kekuatan NU di Sulsel. Contoh yang paling gampang, yang saya bisa gambarkan, di bidang politik misalnya, kita tidak bisa merebut misalnya anggota DPD. Di Jawa Timur bisa 2, di Jawa Barat bisa dapat 3, tapi kenapa di Sulsel 1 saja tidak bisa? Karena kita tidak punya kerja kolaborasi, misalnya di bidang politik. Di bidang lain juga begitu. Saya berharap, ya, karena ini adalah silaturahmi, dengan pengalaman yang kita miliki, dengan kekuatan yang kita miliki, dengan ilmuwan yang kita miliki, maka saya kira saatnya pengurus NU untuk memaksimalkan para anggota NU, para partisipan, para simpatisan, bahkan para pengurus atau para warga NU yang ada sekarang ini. Karena eranya sekarang kalau kita mau maju, maka kita harus bisa berkolaborasi. Kita harus bisa bekerja sama. Bagaimana bekerja sama dengan PCNU, apa yang harus dilakukan di Sidrap, apa yang harus dilakukan di Sopeng, apa yang harus... Ini saya kira waktunya untuk kita mendiskusikan apa yang perlu kita bangun di NU ini. Supaya NU ini bisa dihitung. Jangan hanya kita besar menghitung diri sendiri. Nah, contoh yang paling gampang kita lihat kemarin, kita punya mustasar gubernur. Kenapa Al-Watan yang dipakai untuk kita tidak diajak, padahal kita menurut kita yang terbesar. Kita harus bercermin lah, maksud saya. Lebih dipakai orang lain padahal kita punya kekuatan lebih besar. Ini saya kira saran-saran saya. Mumpung lagi silaturahmi, mumpung lagi Lailatul Ijtima, ini penting untuk kita bangun. Ini ada Pak Rektor. Menjadi pemimpin di IAIN. Sekarang hampir semuanya kita. Ya. Dulu berkelahi terus kita itu Pak, kalau mau jadi ketua jurusan saja di IAIN, pasti kita berkelahi. Ya. Saya bawa anggota ke IAIN, waktu saya ketua Korcap misalnya. Ya. Jadi sekarang enak, apalagi yang kita tidak bisa lakukan, sisa bagaimana mensinergikan teman-teman ini. Saya kira itu saran saya Pak, terima kasih, sukses, dan saya kira kalau ini bisa kita lakukan, ya paling tidak 2 kali seminggu, satu kali dalam 2 minggu, bagus sekali. Makasih, buat adik-adikku sekalian, saya menunggu Anda bisa ke tempat saya di Fakultas Teknik, kita bisa berkomunikasi apa yang kira-kira kita bisa bangun, Ansor, PMI, IPNU, karena ini semua yang membawa kita untuk lebih maju ke depan. Fatayat Muslimat, silakan kita bisa berdiskusi apa yang kita bisa lakukan secara bersama-sama. Saya kira itu, terima kasih kepada Sekretaris SUM, terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bukan sekretaris SUM Kamtar, tapi sekretaris wilayah. Alhamdulillah pada kesempatan dan berbahagia ini, jadi ini tadi patut dicatat bahwa kita harus membangun sinergitas. Karena sinergitas itu akan melahirkan energi. Ya, jadi kita harus kerja secara profesional, kerja secara kolektif, dan kerja secara sinergitas. Nah, untuk itu para sahabat-sahabat, jadi mumpung kita ini masih masih beraudiensi di sini di tempat ini, saya persilakan ke Bapak Rektor UNM karena alhamdulillah pada kesempatan ini dia bersama dengan kita. Itu tadi Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia. Ya, jadi kalau ada kemenakan kita, anak-anak kita yang berminat kuliah di teknik, bisa juga diminta nomor handphonenya beliau. Ya, di sini juga ada Pak Warek 2 kalau mau kuliah di UIN. Ya. Ada Pak Warek 2, ya. Pada ini mungkin masih terkendala jaringan. Oke, silakan Bapak Rektor. Ya, baik. Sebetulnya saya tidak
berani berbicara, sehingga saya menunggu teman-teman sahabat-sahabat yang lain yang menyampaikan pikiran-pikiran, karena saya malu sendiri karena setiap agenda NU Sulawesi Selatan itu saya selalu diundang, tapi baru kali ini berkesempatan jadi malu sendiri. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh teman-teman yang hadir, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang saya muliakan. Saya kira pencerahan-pencerahan yang disampaikan oleh pembicara terdahulu, terutama dimulai dari Tampizia tadi, Sulsel, serta dengan narasumber utama kita pada malam ini, sangat-sangat memberikan pencerahan yang luar biasa kepada kita, terutama bagaimana kita ber-NU dengan baik. Saya setuju sekali dengan pikiran yang terakhir yang disampaikan oleh Pak Muhtar senior yang luar biasa. Setuju sekali, saya semangatnya di situ juga, bahwa yang kurang di kita di NU itu adalah berkolaborasi atau bekerja sama kolektif untuk sebuah kemajuan secara ideologi bersama dengan kita semua. Saya jujur mengatakan bahwa yang kita selalu pelihara itu adalah sifat sabar. Memang itu memang diperlukan, karena sesungguhnya itulah yang paling luar biasa yang menurut saya kita harus miliki. Tapi tentu ada batas-batas kesabaran, seperti misalnya disampaikan oleh Pak Kamarudin Abu Nawas tadi. Setuju saya Pak, bahwa kita ini selalu disuguhkan dengan pikiran-pikiran yang tidak seideologi yang kita, padahal kita komunitas yang besar, tapi kita selalu bersabar. Inilah mungkin memang sifat-sifat dasar yang kita miliki, sehingga kita tidak seringkali beraksi ketika ada hal-hal seperti itu. Sehingga pertanyaan kita kemudian, kapan kita berhenti bersabar untuk kemudian kita bisa maju bersama. Jujur, secara sunnatullah, seperti yang disampaikan tadi, mestinya memang kita yang punya Sulawesi Selatan. Tapi karena secara kuantitas memang kalau kita ukur ya rasanya memang 70-80% kita itu adalah NU. Tapi kenapa ketika seluruh momentum-momentum yang menjadi sesuatu yang kita harus perjuangkan secara organisasi, seideologi, kok tidak bisa kita bersatu gitu? Tidak bisa kita raih itu. Saya sangat setuju tadi dari aspek politik tadi. Menurut saya ini harus menjadi catatan kita semua. Dari sisi itu, tentu sisi yang lain juga banyak hal yang kita bisa lakukan. Sekarang yang berkuasa di Republik ini sebetulnya itu adalah NU. Tapi seberapa besar kita punya yang bisa mengambil peran-peran penting, tentu saja itu tidak banyak. Kalau teman-teman sebelah, begitu dia mencoba meraih menteri pendidikan beberapa periode misalkan, dengan segala kebijakan yang tidak pantas itu menjadi pantas. Karena mereka itu memang kuat. Nah, memang dalam sebuah fenomena, siapa yang kecil biasanya itu kuat persatuannya. Kalau kita itu mayoritas, kalau kita minoritas pada suatu kelompok, terkadang kita kuat sekali, kental sekali itu, sehingga lebih mudah terorganisir. Kalau kita mayoritas, terkadang justru kita sendiri saling makan, saling babat, saling menghalangi dan seterusnya. Ini, tapi menurut saya, mari kita sadar semua dalam situasi yang ada hari ini, kalau kita ingin kuat. Saya mau mengatakan begini, karena kebetulan saya diamanahi untuk menjadi ketua ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Mestinya inilah sebenarnya roh pergerakannya NU.
Karena di sini adalah gudangnya intelektual aset atau aset intelektual yang terkadang intelektual itu lebih mahal nilainya dibanding dengan aset-aset fisik yang pernah kita lihat selama ini misalnya. Kalau kita ingin dorong ini, saya kira NU akan lebih maju, tapi kita harus memang berkolaborasi, kata Pak Muhtar tadi, Pak Prof Muhtar ya. Jadi saya jujur, saya di Ketua NU Kota Makassar, saya pernah mengajak, ayo buat MOU dengan UNM, sehingga saya bisa mengambil kebijakan tanpa dikritisi oleh teman-teman yang lain, misalnya ketika saya memberi ruang teman-teman dari NU misalnya, ketika mau masuk di UNM misalnya, saya mungkin beri alokasi beasiswa misalnya, kemudian saya bisa mengatakan bahwa saya ingin mendapatkan 10 atau 20 setiap tahunnya misalnya, yang kemudian direkomendasi oleh pengurus NU misalkan. Ini yang begini-begini kita harus bangun. Kita harus bangun kalau kita betul-betul mau secara kolektif berkolaborasi untuk membangun kekuatan NU hari ini dan ke depan. Kalau kita selalu begini-begini terus, saya kira tidak ada kemajuan yang kita bisa dapatkan dan kesempatan-kesempatan itu akan berlalu. Nah, saya kira itu mungkin karena sebetulnya saya tidak siap untuk menyampaikan komentar. Saya hanya cukup saya diketahui bahwa sudah hadir, sehingga ya nantilah pertemuan berikut baru saya bisa komentar, katakanlah begitu. Tapi karena pemandu acara sudah tidak sabar mempersilahkan saya, ya mohon maaf apa yang saya sampaikan tidak terlalu sesuai dengan harapan barangkali Bapak dan Ibu yang saya hormati, sahabat-sahabat. Izinkan saya menyampaikan karena masih dalam suasana Syawal, selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Prof. Dan ini yang disampaikan oleh Prof ini sangat update. Nah, ini salah satu lokomotif kita di NU. Nah, ini khususnya di Sulawesi Selatan ini saya memberikan support pada generasi tua dan generasi muda. Nah, ini luar biasa ya, Prof kita ini yang dari UNM ini. Nah, mungkin masih ada tokoh yang belum sempat saya pantau di layar. Atau ada dari tokoh? Ya, bisa testimoni. Tokoh. Ya, Sekretaris Lapesdam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karim. Makasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira Zoom meeting pada malam hari ini cukup menarik, dan ke depan ini harus kayaknya di tradisi Zoom meeting harus dibiasakan ini. Karena kemarin-kemarin kita selalu rapat tapi sedikit yang datang. Zoom meeting ini ratusan ini saya lihat partisipannya. Tetapi saya mau ke poin tadi yang disampaikan oleh Andri Guruta Ki Haji Andi Adirus, bahwa kita ini harus mendorong perubahan. Nah, saya mau sampaikan perubahan itu sebenarnya adalah kata kerja. Jadi dia bukan kata sifat. Oleh karena itu kalau kita mau merubah ini, pertanyaan mendasarnya adalah NU di Sulawesi Selatan ini apa yang kita mau rubah? Ini tidak dirasa kepengurusan kita ini tidak dirasa ini sudah berlangsung beberapa tahun ini. Mungkin saya mau mengusulkan, mungkin kita perlu merancang sebuah agenda perubahan yang lebih progresif. Kita tahu bahwa ini musim pandemi corona ini, dan kemarin saya ikut silaturahmi Lakpesdam
pusat, kami menemukan beberapa hal yang kritis dari pandemi ini. Pertama, pandemi ini kemungkinan akan melahirkan ketergantungan kuat antara negara maju dan negara berkembang. Kedua, pandemi ini akan melahirkan kemiskinan massal. Ketiga, pandemi ini akan berpotensi melahirkan kepemimpinan yang otoritarianisme. Nah, poin kita di 3 hal ini, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi 3 hal ini? Nah, ini bukan ancaman main-main, ini ancaman serius ini. Nah, kami di Lakpesdam sudah mendiskusikan bagaimana mengarahkan NU ke depan ini, mendesain sebuah agenda untuk mendorong kemandirian ekonomi. Ini penting. Saya kira Muktamar Jombang juga dulu menghasilkan agenda soal ini. Nah, ini semakin relevan hari ini agenda itu karena ancaman kemiskinan itu semakin besar ke depan. Kita tidak tahu ini pandemi ini sampai kapan berakhir. Nah, saya kira NU harus banting setir. NU harus bergeser dari wacana atau diskursus tentang radikalisme. Kita harus mendesain agenda-agenda kemandirian ekonomi. Saya kira kita punya resource untuk itu. NU paling pas sebenarnya menjalankan agenda itu karena kita punya resource, kita punya sumber daya. Modelnya mungkin pengembangan ekonomi mikro, tetapi kami belum merumuskan seperti apa modelnya, tetapi kami ingin agar NU mendesain itu. Kita punya kita punya beberapa pesantren-pesantren yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Dulu Gus Dur menjalankan itu melalui pesantren. Nah, kita hari ini mau menjalankannya melalui apa? Nah, saya pikir inilah yang relevan dengan agenda perubahan tadi yang dibicarakan oleh Guru Al-Mukarram Ki Haji Andi Adarus. Ini perubahan ini harus kita rancang. Kalau tidak, ini jemaah kita ini di bawah ini akan merana sepanjang masa karena kita tidak tahu ini corona ini kapan berakhir dan efeknya kita rasakan hari ini. Mungkin penguatannya di desa-desa. Karena desa-desa ini relatif lebih stabil dibanding kota. Nah, resource yang ada di desa, pertanyaan kita harus kembangkan apa gitu. Nah, kita punya resource, ada guru, ada tokoh-tokoh kita di daerah-daerah. Ini harus bersinergi untuk merumuskan sebuah konsep yang strategis. Bagaimana menyelamatkan umat ini dari efek corona, terutama efek ekonomi. Kalau tidak, wah ini bahaya. Nah, disitulah NU harus berkontribusi menurut saya. Tidak usah lagi ada pertanyaannya sekarang, apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus Anda bisa, apa potensi apa yang Anda bisa. Mari kita jahit sama-sama. Nah, diskursus tentang penguatan ini harus dirancang secara intens. Ke depan, Lakpesdam akan melakukan diskusi itu, mengawali diskusi itu mungkin minggu depan, insya Allah. Nah, tetapi kami berharap seluruh jajaran pengurus NU wilayah ini harus juga memikirkan agenda itu. Sekarang kita bukan lagi soal berwacana tentang wacana radikalisme, bukan wacana lagi tentang fundamentalisme. Ancaman kita sama-sama hari ini adalah kemiskinan. Itu yang ada di pikiran saya ini, mari kita pikirkan itu. Formulasi mengatasi kemiskinan, kemandirian ekonomi ini seperti apa yang ada di otak kita ini. Ini yang harus kita rumuskan secara detail. Di sini di forum ini banyak orang-orang hebat, banyak orang tokoh-tokoh senior kita yang hebat, banyak anak-anak muda yang progresif. Ini harus dijahit ini. Ini soal serius ini. Mungkin kita di kota belum bisa masih merasakannya sedikit-sedikit, tetapi saudara-saudara kita di bawah, di lapis masyarakat bawah, jamaah kita di bawah, kasihan itu. Nah, inilah yang harus, menurut saya, ini yang menggelisahkan saya secara pribadi. Kita harus punya formulasi konsep yang real, yang bisa merubah keadaan ini. Paling tidak bisa menyelamatkan umat kita, karena
ancaman kemiskinan dari corona luar biasa. Belum lagi negara-negara negara maju itu mencoba mengkapitalisasi corona ini dengan pinjaman yang triliunan dengan apa macam-macam. Ketergantungan kita kepada negara-negara maju itu akan semakin tinggi. Nah, pondasi kita adalah di bawah. Di bawah ini yang harus diselamatkan. NU harus berkontribusi untuk itu. Mungkin itu dari saya, dan terutama sektor-sektor pedesaan harus dipikirkan. Resource kita, nyawa kita ada di desa saat ini, bukan di kota. Desa lebih stabil dan resource sumber daya di desa lebih memungkinkan kita transformasi ke kota untuk menyelamatkan orang-orang kota. Di tengah pandemi seperti ini, itu yang harus kita pikirkan sama-sama. Demikian dari saya, Pak Moderator. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Perbedaan kalau generasi muda dengan generasi tua. Bawa mobil situ. Kira-kira begitu. Jadi untuk 230 di sini, ini akhirnya sedikit-sedikit ini berkurang ini. Khawatirnya kalau saya tidak persilakan kepada pemateri, ya bisa-bisa nanti ini berkurang terus. Ya, di sini juga sudah bergabung Ibu Biro, Biro Akademik UIN Makassar. NU wilayah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada yang telah memberikan masukan-masukan dari Kakanda Dr. Kamal, Dr. Arfani, Prof. Muhtar Tahir, Prof. Husain, dan yang terakhir tadi adalah Adinda Abim ya. Jadi pertama saya mulai dari yang terakhir karena beberapa adalah masukan-masukan saya. Sebenarnya beberapa kali memang saya sarankan di Tuli Jatima NU itu bukan hanya sekedar ceramah, tetapi ada topik yang kita diskusikan. Ada yang menyampaikan, memaparkan materi, kemudian dibahas bersama sehingga teragenda secara jelas apa-apa yang ingin dicapai NU. Jadi bukan hanya sekedar kita mendengarkan ceramah, tetapi adalah ada timbal balik dari semua peserta diskusikan tentang kemajuan-kemajuan di NU. Menarik apa yang disampaikan tadi oleh Adinda Karim, tetapi yang saya sampaikan di sini tadi adalah prasyarat-prasyarat. Jadi bagaimanapun kita agendakan perubahan-perubahan itu, kalau kesiapan dari orang-orang yang mau berubah itu tidak siap, itu juga tidak akan tercapai. Oleh itu, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah kesiapan mental dulu. Mental khair ummah itu yang harus bangun. Kita bisa bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam menghancurkan psikologi daripada jin ketika beliau sedang rapat dengan seluruh anggota. Dan salah satu tesnya adalah siapa yang bisa mendatangkan singgasana Nabi Sulaiman. Dia mengatakan bahwa saya bawa itu singgasana di hadapanmu, wahai Sulaiman, sebelum majlis ini berakhir. Karena Nabi Sulaiman melihat bahwa ada kecongkakan daripada jin ifrit, maka harus dihancurkan dulu psikologinya. Sehingga Nabi Sulaiman kemudian mengatakan, justru saya akan mendatangkannya sebelum mata kalian berkedip. Meskipun dalam penggunaan kata dalam Al-Quran itu adalah indahu ilmu minal kitab, tetapi para mufassir sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud di situ sendiri adalah Nabi Sulaiman, karena beliaulah yang paling ahli dalam kitab. Apa yang terjadi ketika selesai berucap, tiba-tiba singgasana Ratu Balqis ada di situ, maka sejak itulah jin tidak berani angkat muka di hadapannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan ketika Nabi Sulaiman sendiri telah wafat di kursinya, berbulan-bulan wafatnya, jin masih tunduk patuh di hadapannya Nabi Sulaiman.
nanti aneh datang makan tongkatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, beginilah kondisi sehingga sangat penting yang dibangun dulu adalah psikologi umatnya dulu, mental khair umatnya, mental mau berubahnya dulu. Yang kedua kemudian pengisian terhadap fleksibilitas dalam diri kita yang tadinya mungkin malas dirubah menjadi rajin, yang tadinya bangun jam 8 dirubah menjadi bangun jam 4 subuh, yang tadinya mungkin malas untuk mengkaji dilatih untuk rajin mengkaji, yang tadinya suka untuk berdebat sana sini hal yang tidak bermanfaat, kemudian berkolaborasi, itu yang mesti dirubah dulu sebagai suatu prasyarat bahan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Kamal saya sangat setuju sekali, tetapi juga kita mesti bercermin dari sikap struktur pemikiran daripada orang yang menyerang, sehingga kemudian lahirlah tradisi keilmuan yang begitu hebat daripada ulama-ulama Asy'ariyah dan sebagainya. Lahirlah buku-buku yang kita bisa nikmati sekarang ini lantaran adanya serangan-serangan dari ideologi. Sekira ini yang kita kurang sekarang. Kita terkadang terpancing untuk emosi, kita lupa untuk melakukan saya kira inilah beberapa feedback daripada saya. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram tadi, pertama bahwa ketika ingin menjadi sebuah kader yang bagus, kader yang militan itu pertama harus di branding dulu adalah mental. Nah, ketika mental sudah bagus, kita membangun sifat sosial. Nah, ketika sifat sosial itu senantiasa dibungkut dengan akhlakul karimah. Saya kira perbedaan antara generasi NU dengan generasi lain itu karena akhlaknya. Dan saya kira orang Arab itu dipanggil jahiliyah bukan lebih 230 peserta. Sekarang ini yang masih bertahan di layar ini 177. Nah, untuk itu saya persilakan kepada Andre Gurta, Ketua Tanfisiyah sebagai kata penutup, dan setelah itu nanti kita minta Andre Gurta Prof. Dr. K. Haji Najamuddin untuk membacakan doa sebagai penutup pada pertemuan kita pada kesempatan ini. Untuk itu saya persilakan kepada Andre Gurta, Al-Mukarram, Alim Al-Bina, Andre Gurta, Bapak Dr. K. Haji Hamzah Harun LC MA. Untuk itu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita mendengarkan beberapa pandangan yang sangat berlian, yang sangat berharga dari para tokoh NU, baik tokoh kolonial maupun milenial, istilah Pak Taris tadi, terus terang saya berbahaya ini kadang biji mata kita tidak sempat kita lihat, tetapi hanya orang lainnya. Maksud saya bahwa memang kadangkala sesuatu yang sangat urgen, sangat penting, sangat berharga, kita tidak bisa melihatnya dari dekat, tetapi orang yang dari jauh yang bisa membuat kita melihatnya. Baik masalah kebaikan, apalagi ketika itu terkait dengan masalah-masalah kekurangan. Karena itu komentar dan pernyataan ataupun pertanyaan dari seluruh sahabat yang hadir malam ini sangat amat mengapresiasi, terutama sekali bagaimana sesungguhnya kiprah NU ke depan yang kita bisa junjung bersama. Tadi dari pertanyaan beberapa tokoh
ada yang terkait dengan masalah tentang pemikiran yang dihadapi oleh Nahdlatul Ulama, yang biasanya di Kairo pernah ada satu buku terbit dengan judul Al-Ghazwul Fikri, bagaimana intervensi pemikiran yang harusnya kita hadapi. Dan sekarang ini apa yang digambarkan oleh WR tadi Pak Dr. Kiai Haji Kamaludin Nawawas itu terkait dengan Ghazwul Fikri itu, dan bagaimana NU memposisikan diri di dalam menghadapi itu. Sekarang ini kalau kita buka link-link terbesar di Indonesia itu paling banyak dilakukan oleh kader NU terutama di Jakarta. Walaupun kita di Sulawesi Selatan ini masih terhitung agak kurang, tapi saya mengharap ke depan kader-kader NU bisa semuanya membenahi diri, terutama dari aspek keilmuan, kemudian bisa melakukan counter positif yang terkait dengan Al-Ghazwul Fikri yang diarahkan oleh NU. Karena sesungguhnya kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Itu. Kemudian terkait juga dengan apa yang dilakukan oleh Pak Mukhtar tadi, juga Pak Rektor UNM, terkait dengan pentingnya kolaborasi, itu memang sangat saya akui bahwa sesungguhnya kolaborasi itu adalah sesuatu yang sangat urgen, yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Nabi sendiri berkata, al-ittihad quwwah, persatuan itu adalah sebuah kekuatan. Karena itu ketika kita bersatu maka semua hal bisa kita lakukan dengan mudah, tetapi ketika kita bercerai-berai maka persoalan yang sangat ringan saja tidak bisa kita wujudkan. Karena itu di PWNU telah melakukan persatuan secara internal maupun secara eksternal. Secara internal misalnya kita di dalam menghadapi COVID-19 ini kita sudah melakukan lobby-lobby kepada teman-teman internal, sahabat-sahabat internal kita, dalam membuka, misalnya salah satu contohnya kita pernah buka posko penanggulangan COVID-19 di gedung NU. Lalu ketika itu kita buka donasi dari sahabat-sahabat, alhamdulillah terkumpul beberapa. Tetapi alhamdulillah karena kita juga menganggap bahwa NU ini bukan hanya bergerak ke dalam, tetapi harusnya juga bergerak keluar, maka kita juga lakukan lobby-lobby keluar, termasuk juga kepada sahabat-sahabat, kepada saudara-saudara kita yang ada di agama lain, di etnis lain, termasuk misalnya Ikatan Tionghoa juga telah memberikan sumbangsi besar kepada kita dengan memberikan beberapa paket APD. Juga kita lakukan lobby-lobby juga keluar kepada teman-teman yang ada di agama lain, bagaimana bisa kita berikan sumbangsi kepada beberapa masyarakat kita di Sulawesi Selatan ini yang terutama di Makassar ini yang terdampak krisis akibat dari adanya COVID-19 ini. Ternyata juga alhamdulillah terkumpul beberapa dana yang kita bisa kumpulkan melalui adik-adik dari Bangor, dari anak sekretariat kita, dan itu pun juga sempat kita bagi-bagikan kepada beberapa titik di Makassar ini. Juga kita telah lakukan juga lobby-lobby ke Jakarta sehingga bisa mendatangkan beberapa ratus paket bantuan untuk masyarakat kita. Jadi sebenarnya pengurus wilayah walaupun sebenarnya tidak semua sahabat-sahabat yang mampu menyaksikan, karena memang ada satu karakter yang dibangun oleh sahabat-sahabat seperjuangan kami, bahwa ikhlas itu tidak selamanya kita harus berkata, tetapi ikhlas itu biasanya lebih banyak berbuat. Kadangkala misalnya kalau orang biasanya mementingkan harus diucapkan, kadangkala sahabat-sahabat seperjuangan kami itu kadangkala kurang berbicara, tetapi sesungguhnya banyak berbuat. Inilah yang sebenarnya termasuk konsep sabar tadi yang diajukan oleh Bapak Rektor UNM. Saya sangat sadar sesungguhnya memang segala sesuatu itu memang ada batasnya. Sabar itu ada batasnya, syukur itu ada batasnya, begitu juga yang lain-lain. Oleh karena itu insya Allah dengan adanya acara yang selalu kita lakukan seperti ini, sering kita ketemu, sehingga banyak prinsip-prinsip moral yang harus kita
misalnya perbaiki, yang harus kita usung bersama ke depan, dan inilah tujuannya. Karena memang sesungguhnya jari-jari tangan kita saja yang memiliki ini, kalau misalnya tidak dibersatukan maka susah membentuk sebuah kekuatan. Tetapi ketika kita genggam menjadi satu kepalan, dan itu menjadi simbol kekuatan, dan insya Allah dengan simbol kekuatan dan kesatuan yang dimiliki oleh tangan yang bersatu ini, triples tipis bisa roboh kita hantam. Itulah sebenarnya yang kan sesungguhnya bahwa persatuan kesatuan, kolaborasi dalam bahasa Pak Sekretaris tadi, itu yang perlu kita tanggung ke depan. Dengan perasaan yang sangat, saya lagi sebelum kita persilakan kepada Andre Guruta Profesor Dr. Najamuddin untuk membacakan doa, mari kita ikhlaskan juga nanti ikut untuk meniatkan, mudah-mudahan Andre Guruta, Andre Guru Afatiruata, Rais Syuriah, Dr. Kiai Haji Sanusi Baco, LC, alhamdulillah berkat doa-doa kita semuanya, kesehatan beliau bisa kembali dan bisa memberikan pencerahan di setiap kegiatan yang kita laksanakan. Sekian, terima kasih sekali lagi atas atensi sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan ke depan kita selalu raju seperti ini dan berusaha untuk hadir, diundang hadir untuk sebuah kegiatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk bangun adalah konsolidasi kelembagaan, sehingga pengurus wilayah ini roadshow ke beberapa cabang. Terus yang kedua, konsolidasi fungsional atau konsolidasi kepengurusan. Nah sekarang ini kita konsolidasi juga administrasi. Pada malam ini alhamdulillah kita berkumpul bersama pada acara ini. Mudah-mudahan pada malam Jumat berikutnya insya Allah kita masih ada spasi waktu untuk ikut bergabung di NU, dan alhamdulillah di NU ini sudah ada channel khusus koperasi atau NUMAR juga sudah ada, dan alhamdulillah kita melakukan pembenahan dan pada lebih efektif dan berberkahnya pertemuan kita, marilah kita persilakan kepada Andre Guruta membacakan doa baru kita untuk itu kami persilakan kepada Andre Guruta Profesor Dr. Kiai Haji Najamuddin. Beliau adalah wakil dari Guruta Kiai Haji Sanusi Baco sebagai PWNU Selatan. Untuk persilakan kepada Andre Guruta, silakan Hum. Tapi Guruta Prof Naja bergabung di kita ada tadi. Tapi ini karena mungkin apa namanya ada masalah teknis jaringan Guruta pada malam ini, untuk kami persilakan ada Guruta Bapak Dr. Haji Syukur Abu Bakar MA untuk membacakan doa supaya lebih berberkah pertemuan kita pada malam ini. Itu saya persilakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا متقبلا وتجارة لن تبور ya alim ma fis sudur akhir untuk menghadapi rintangan engkau dan di persada bumi ini dengan permohonan kepada engkau ya Allah, mudah-mudahan corona ini akhir sudah lenyap di pada bumi Indonesia, khususnya pada dunia pada umumnya, sehingga umat Islam warga NU di mana berada dapat berinteraksi dengan aman menghadap NU ini ke depan insyaallah. Allahumma rabbana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara wal jaddatina ustazina wal ikhwan alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina alladhina amanu rabbana innaka rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ma yasifu wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para sahabat-sahabat dimanapun berada masih bergabung pada malam ini, sebelum kami menutup acara kami sama mengirimkan Al-Fatihah, surah Al-Fatihah kepada para kiai-kiai kita yang telah biasa untuk membesarkan sehingga kita mampu menjadi enggak estafet pada malam adalah kita bersama Hadrat Nabi Mustafa. Al-Fatihah. Kira pada malam ini kami atas nama pengurus wilayah acara pada malam ini kami tutup dengan kita sama-sama membaca hamdalah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.